Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anisha Maulidini Rahmah akan menemani teman-teman belajar lagi tentang kana wa akhawatuha. Nah, sekarang ta'riful kana wa akhawatuha. Nah, kana wa akhawatuha ala annaha af'alun nasikhah tughayyaru fil ismi alladhi tahtawiyah al-jumlah al-ismiyah. Jadi kana wa akhawatuha adalah salah satu dari kumpulan fi'il yang termasuk amil nawasikh atau amil yang merusak tatanan dari jumlah ismiyah atau tatanan hukum mubtada dan khobar. Nah, bagaimana sih pengamalan dari kana wa akhawatuha? Nah, di sini kana wa akhawatuha pengamalannya yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi kana itu merofakkan isimnya kana dan menasobkan khobarnya kana. Contohnya kana Muhammadun kariman. Nah, merofakkan isimnya kan Muhammadun. Nah, itu jadi rofa. Wa tansibul khobar, khobarnya kariman. Nah, itu menjadi nasab. Itu setelah kemasukan kana. Lah, asalnya itu bentuknya gimana? Asalnya bentuknya karena mubtada dan khobar itu asalnya rofa, maka asalnya bentuknya yaitu Muhammadun karimun. Nah, setelah kemasukan kana, maka pengamalan kana harus masuk pada kalimat tersebut. Jadi kana Muhammadun kariman. Begitu. Nah, sekarang kita akan memasuki pada tuqsamu kana wa akhawatuha tib'an li syarat amaluha ila ma yali. Jadi pembagian kana dan saudara-saudaranya yang membutuhkan syarat pada pengamalannya di sebuah kalimat. Yang pertama ada rafa'ul isma wa nasabul khabar duna ayyi syurut wa yan daraja tahtaha dan nau. Nah, yang pertama ini merafakkan isim dan menasabkan khabar tanpa syarat apapun. Nah, di situ ada kana, laisa, amsa, asbaha, adha, dhala, bata, dan soro. Nah, jika kalian bertemu dengan kana wa akhawatuha yang bagian itu, yang kana, laisa, amsa, asbaha, adha, dhala, bata, soro, maka dia bisa merofakkan isim dan menasabkan khobar tanpa syarat apapun. Yang kedua, rafa'ul isma wa nasbul khobar bisyartin yataqaddamu fihi nafi au shibhu alaih. Jadi yang kedua itu merofakkan isim dan menasabkan khobar dengan syarat mendahulukan nafi atau shibhu nafi. Nah, itu yang kana wa akhawatuha yang apa saja? Yang ini ma zala, ma bariha, ma fati'a, ma anfaka. Itu maka masuk pada yang kedua ini. Jadi jika kalian bertemu dengan kana wa akhawatuha yang saya sebutkan tadi, maka nanti dia bisa merofakkan isim dan menasabkan khobar harus dengan syarat mendahulukan nafi atau syibhu nafi tadi. Nah, yang ketiga, rafa'ul isma wa nasbil khabar bisyartin taqdamu ma dzarfiyah alaih. Jadi contohnya madama. Nah, yang ketiga ini merofakkan isim dan menasabkan khobar dengan syarat harus mendahulukan ma dzarfiyah. Nah, sekarang kita masuk pada anwa'ul khobar kana, macam-macam khobarnya kana. Nah, khobarnya kana ini ada 5. Yang pertama ada mufrad yang bukan termasuk jumlah atau syibul jumlah. Yang kedua ada jumlah ismiyah. Yang ketiga ada jumlah fi'liyah. Yang keempat ada syibhul jumlah yang dzarfiyah. Yang kelima ada jar majrur. Jadi itu adalah macam-macam dari
khobarnya kana. Nah, tadi sudah membahas tentang macam-macam khobarnya kana. Sekarang kita masuk pada pembagian dari kana. Nah, kana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kana tamah, yaitu kana sebagai fi'il tam. Maksud dari tam adalah fi'il yang cukup dengan fa'il tanpa membutuhkan khobar. Jadi ketika sudah ada fa'ilnya, tidak ada khobarnya, itu sudah jelas maksudnya. Begitu, itu yang dimaksud dengan kana at-tammah. Nah, kana yang tammah itu yang boleh digunakan semuanya, kana dan saudara-saudaranya, kecuali zala, fata'a, dan laisa. Itu tidak boleh digunakan dalam kana yang tammah. Lalu yang kedua ada kana naqisah. Nah, saudara kana yang selain tam disebut nakis, sedangkan nakis untuk lafadz fati'a, laisa, dan zala. Nah, selamanya diikuti atau ditetapkan sebagai nakis. Lalu ada kana zaidah. Nah, yang ketiga ini kana zaidah. Apa itu? Kana zaidah yaitu kana yang ditambahi. Jadi di antara 2 kalimat yang mutalazim, contohnya makana ahsanu zaidah. Nah, itu adalah contoh kana zaidah yang kananya itu ditambahi kata tambahan. Jadi kananya berada di tengah-tengah antara ma dan ahsanu, gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang pembahasan yang terakhir dalam bab kana, yaitu fawaidu kana wa akhawatuha. Faidah kana dan saudara-saudaranya kan dibagi menjadi 2. Ada yang beramal tanpa syarat dan ada yang beramal dengan syarat. Nah, yang ini ma ya'malu bi ghairi syarat. Jadi yang beramal tanpa syarat itu ada kana, soro, asbaha, laisa, amsa, bata, adha, dan dolla. Nah, itu merupakan kana wa akhawatuha yang bisa beramal tanpa syarat. Nah, sisanya yaitu ma ya'malu bi syartin ayasbiqa binafi au nahi au du'a. Jadi sisanya yang tadi itu baru bisa beramal dengan syarat berada di antara 3 kalimat ini, baik kalimat nafi atau kalimat nahi atau kalimat doa. Maka apa saja yang bisa beramal pada 3 tempat ini? Ada zala, bariha, dan angfaka. Jadi 3 dari saudaranya kana ini hanya bisa beramal pada 3 kalimat tadi dengan syarat itu. Nah, dari materi-materi yang sudah kita bahas kali ini, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan ditulis di kolom komentar. Syukron alal ihtimamikum yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.